Control Cycle General Model. Ini tuh jelasin bahwasanya pengendalian proyek itu merupakan proses berkelanjutan yang terdiri dari 4 tahap utama, yaitu setting a goal, measuring progress, comparing actual with planned performance, dan juga taking action. Pada tahap pertama, manajer proyek itu menyusun project baseline berdasarkan work breakdown structure, jadwal, sumber daya, dan anggaran yang menjadi standar acuan proyek. Selanjutnya, kemajuan proyek diukur melalui berbagai indikator seperti biaya, waktu, dan penyelesaian pekerjaan. Hasil aktual kemudian dibandingkan dengan baseline menggunakan gap analysis untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan. Jika ditemukan deviasi yang signifikan, manajer proyek harus melakukan tindakan korektif seperti penambahan sumber daya, penyesuaian jadwal, atau perubahan metode kerja. Nah, pada figur 13.2, proses tersebut berbentuk siklus yang terus berulang, sehingga pengendalian proyek bukan kegiatan sesaat, melainkan aktivitas pemantauan dan perbaikan yang dilakukan selama proyek berlangsung. Dalam tahap monitoring project performance, organisasi membutuhkan alat pengendalian untuk memastikan proyek tetap berada pada jalur yang direncanakan. Salah satunya melalui pemantauan biaya dan jadwal terhadap baseline yang telah ditetapkan. Salah satu alat pemantauan yang paling dasar adalah Project S-Curve, yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu dan biaya kumulatif proyek. Kurva tersebut berbentuk huruf S, karena pada awal proyek pengeluaran masih rendah, kemudian meningkat pesat selama fase pelaksanaan utama, dan kembali melandai ketika proyek mendekati penyelesaian. Sesuai figur 13.3, kurva tersebut digunakan untuk membandingkan biaya aktual dengan biaya yang direncanakan, sehingga penyimpangan dapat terlihat dengan cepat. Namun, S-Curve memiliki kelemahan karena hanya menunjukkan adanya selisih biaya tanpa menjelaskan penyebabnya. Bersifat reaktif karena data baru tersedia setelah biaya dikeluarkan dan tidak mampu memprediksi kondisi proyek di masa depan. Alternatif lainnya adalah milestone analysis, yaitu penilaian proyek menggunakan titik-titik pencapaian yang penting yang menandai selesainya tahap atau deliverable tertentu. Milestone ini bermanfaat sebagai indikator kemajuan proyek, alat motivasi tim, saran evaluasi kebutuhan klien, koordinasi dengan vendor, juga penanda waktu dilakukannya review proyek. Namun seperti S-Curve, metode ini tuh juga bersifat reaktif karena masalah baru diketahui ketika milestone gagal dicapai. Selain itu terdapat tracking Gantt chart, yaitu pengembangan Gantt chart yang memperlihatkan persentase penyelesaian setiap aktivitas dibandingkan jadwal baseline. Tracking Gantt chart ini memungkinkan manajer melihat aktivitas yang selesai tepat waktu, lebih cepat atau terlambat sehingga memberikan gambaran status proyek secara visual dan mudah dipahami. Meskipun demikian, alat tersebut nggak mampu menyelesaikan penyebab keterlambatan maupun memprediksi kapan proyek akan selesai apabila terjadi deviasi yang besar. Oleh karena itu, ketiga metode tersebut sangat berguna untuk memantau kemajuan proyek tetapi masih memiliki keterbatasan dalam menganalisis akar masalah dan melakukan peramalan kinerja proyek ke depan. Earned Value Management atau EVM adalah sebuah metode manajemen proyek yang mengintegrasikan 3 aspek krusial secara sekaligus, yaitu ruang lingkup kerja, jadwal, dan biaya aktual. Metode ini digunakan sebagai instrumen objektif untuk mengukur kinerja dan perkembangan real dari sebuah proyek yang sedang berjalan. Kunci utama EVM terletak pada 3 indikator dasar. Pertama, planned value atau anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan yang direncanakan. Kedua, actual cost atau total biaya yang nyata telah dihabiskan. Dan ketiga, earned value yang merepresentasikan nilai anggaran dari pekerjaan yang telah benar-benar diselesaikan secara fisik. Dengan membandingkan ketiga nilai ini, manajer proyek dapat menghitung variasi biaya dan jadwal secara instan. Hasil analisis EVM ini memberikan sinyal peringatan dini apakah proyek Anda sedang mengalami pembengkakan biaya, keterlambatan jadwal, atau justru berjalan lebih efisien dari rencana semula. Menggunakan earned value untuk mengelola proyek portofolio. Ketika sebuah organisasi mengelola beberapa proyek secara bersamaan, tantangan utama yang bergeser dari sekedar mengendalikan sesuatu proyek menjadi mengoptimalkan alokasi sumber daya yang melacak kinerja kolektif di seluruh portofolio. Prinsip-prinsip dasar Earned Value Management (EVM) yang digunakan untuk menilai satu proyek dapat dieksplorasi secara agregat untuk memberikan metrik performa bagi
keseluruhan proyek perusahaan. Melalui pendekatan ini, manajer portofolio tidak lagi melihat proyek sebagai entitas independen yang terisolasi, melainkan sebagai aset yang bersatu, yang saling berbagi tujuan strategis dan bersumber daya langka. Dalam lingkungan multi-proyek, data dari masing-masing proyek dikumpulkan untuk menghitung indeks efisiensi biaya atau cost performance index dan indeks efisiensi jadwal atau schedule performance index secara keseluruhan. Manajer dapat memetakan metrik performa portofolio ini untuk mengidentifikasi proyek mana saja yang berjalan sesuai rencana, proyek yang mengalami keterlambatan, atau proyek yang melebihi anggaran. Agregasi nilai ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai proyek yang direncanakan atau plan value, nilai hasil, earned value, dan juga biaya actual cost dari semua proyek aktif dalam portofolio pada titik waktu pemeriksaan yang sama. Penerapan EVM pada tingkat portofolio membantu manajemen senior dalam proses pengambilan keputusan strategis, prioritisasi, dan juga penyesuaian anggaran. Misalnya jika indeks efisiensi biaya menunjukkan angka di bawah 1,0. Hal tersebut menjadi sinyal peringatan dini bahwa organisasi secara kolektif menghabiskan lebih banyak uang daripada nilai pekerjaan yang dihasilkan. Evaluasi ini memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan realokasi sumber daya secara proaktif dari proyek yang memiliki kinerja efisiensi tinggi atau prioritas rendah menuju proyek-proyek kritis yang sedang mengalami kendala performa. Selain memantau kondisi saat ini, pengguna EVM dalam portofolio juga memfasilitasi proyeksi masa depan melalui perhitungan perkiraan total biaya pada saat penyelesaian untuk seluruh portofolio. Informasi perkiraan ini memberikan gambaran yang lebih realistis kepada para pemangku kepentingan mengenai kebutuhan arus kas masa depan perusahaan dan juga potensi risiko finansial yang mungkin dihadapi dengan menyatukan metrik biaya, jadwal, dan juga pencapaian performa fisik dalam satu pelaporan portofolio. Organisasi dapat meminimalkan ambiguitas pelaksanaan dan juga memastikan bahwa seluruh investasi proyek tetap selaras dengan kapabilitas serta tujuan strategis bisnis secara menyeluruh. Oke, pada selanjutnya kita akan bahas mengenai human factors in project evaluation and control. Nah, dalam evaluasi dan pengendalian proyek, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pencapaian biaya, waktu, dan kualitas, tetapi juga oleh faktor manusia yang terlibat di dalamnya. Metode seperti Earned Value Management atau disingkat EVM mampu menunjukkan kondisi proyek secara kuantitatif, seperti keterlambatan jadwal atau pembakaran biaya, tetapi tidak dapat menjelaskan penyebab di balik masalah tersebut. Oleh karena itu, pengendalian proyek yang efektif harus memperhatikan aspek perilaku manusia seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, dan dukungan manajemen. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor manusia seringkali menjadi penentu utama keberhasilan maupun kegagalan proyek. Motivasi tim yang tinggi, dukungan manajemen puncak, dan kepemimpinan yang baik, serta hubungan yang baik dengan klien terbukti meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Sebaliknya, rendahnya motivasi, lemahnya kepemimpinan, konflik tujuan, dan kurangnya dukungan manajemen sering menjadi penyebab utama kegagalan proyek. Nah, pada tabel 13.11 menunjukkan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan proyek pada setiap tahap siklus hidup proyek. Nah, pada tahap formation atau pembentukan, ini proyek yang berhasil biasanya didukung oleh tujuan yang jelas, motivasi tim, dan dukungan manajemen puncak, dan keunggulan teknologi. Sebaliknya, proyek yang gagal sering disebabkan oleh tim yang tidak termotivasi, kepemimpinan yang buruk, keterbatasan teknis, dan masalah pendanaan. Lalu ada tahap build up atau pengembangan. Di sini keberhasilan proyek sangat dipengaruhi oleh motivasi tim, motivasi individu, dukungan manajemen, dan keahlian teknis. Faktor kegagalan yang dominan adalah konflik tujuan, lemahnya kepemimpinan, kurangnya dukungan manajemen, dan masalah teknis. Lalu pada tahap main phase atau pelaksanaan utama, ini faktor keberhasilan utamanya adalah motivasi tim, motivasi individu, dukungan klien, dan dukungan manajemen puncak. Sebaliknya, kegagalan sering terjadi akibat rendahnya motivasi tim, kurangnya dukungan manajemen, dan prosedur kerja yang tidak memadai. Lalu tahap close out atau penutupan, keberhasilan proyek dipengaruhi oleh motivasi, dukungan manajemen, dan dukungan finansial. Adapun kegagalan biasanya disebabkan oleh pengendalian buruk, kurangnya dukungan dana dan tujuan yang tidak jelas, dan masalah kepemimpinan. Secara keseluruhan, tabel tersebut menegaskan bahwa faktor manusia terutama motivasi, kepemimpinan, dan dukungan manajemen memiliki peran yang sangat penting sepanjang siklus hidup proyek. Lalu ada critical success factor definition. Nah, di sini untuk mengukur faktor-faktor manusia dalam proyek, Pinto dan Slevin mengembangkan project implementation profile yang terdiri dari 10 faktor keberhasilan kritis atau critical success factor. Yang pertama itu project mission.
yaitu kejelasan tujuan, sasaran, dan manfaat proyek sehingga seluruh pihak memahami arah yang ingin dicapai. Lalu top management support itu dukungan dari manajemen puncak dalam bentuk sumber daya, wewenang, perhatian, dan bantuan ketika terjadi masalah. Lalu project plans and schedules, ini perencanaan dan penjadwalan proyek yang jelas. Lalu client consultation, ini keterlibatan klien dan pengguna dalam memberikan kebutuhan, masukan, dan umpan balik dalam proyek berlangsung. Lalu yang kelima itu personel, ini ketersediaan anggota tim yang kompeten, terlatih, dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan proyek. Yang keenam itu technical task, ini ketersediaan teknologi, keahlian teknis, dan dukungan teknis yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Lalu client acceptance, ini tingkat penerimaan dari keputusan klien terhadap hasil akhir proyek yang telah diselesaikan. Lalu yang ke-8 itu monitoring and feedback, yaitu proyek pemantauan kemajuan proyek dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan untuk mendeteksi masalah lebih awal. Yang ke-9 itu communication, ini kelancaran pertukaran informasi antara anggota tim, manajemen, stakeholder, dan klien selama proyek berlangsung. Dan yang ke-10 itu troubleshooting, yaitu kemampuan tim proyek dalam mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan masalah yang muncul selama pelaksanaan proyek. The IT Department at Kimball College ini menunjukkan lemahnya proses monitoring dan kontrol proyek dalam portfolio proyek TI yang dikelola oleh Dan Gray. Meskipun Departemen TI berhasil berkembang pesat dari sisi jumlah karyawan dan proyek yang ditangani, lebih dari setengah proyek mengalami keterlambatan jadwal dan pembengkakan biaya yang signifikan. Masalah utama bukan terletak pada kurangnya usaha atau sumber daya, melainkan pada tidak adanya sistem pengendalian proyek yang terstruktur. Dan para project leader tidak memiliki informasi yang akurat mengenai progres proyek, sehingga status proyek seringkali diasumsikan baik-baik saja selama tidak ada laporan masalah. Akibatnya, penyimpangan biaya, waktu maupun kualitas tidak dapat dideteksi sejak dini dan baru diketahui ketika dampaknya sudah besar. Dari perspektif manajemen proyek, departemen ini tidak menerapkan alat monitoring yang efektif seperti S-curve, milestone analysis, tracking Gantt chart, maupun pengukuran kinerja yang secara berkala. Para project leader juga tidak memahami data apa yang harus dikumpulkan untuk menilai kemajuan proyek secara objektif. Kemajuan tersebut menyebabkan pengambilan keputusan lebih didasarkan pada asumsi daripada fakta. Sebagian konsultan, rekomendasi utama adalah membangun sistem kontrol proyek yang terstandarisasi dengan indikator kinerja yang jelas, pelaporan progres rutin, penggunaan alat pelacakan proyek, serta dashboard portfolio yang memungkinkan manajemen mengetahui status setiap proyek secara real-time. Dengan demikian, masalah keterlambatan dan pembengkakan biaya dapat diidentifikasi lebih cepat sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu as a consultant monitoring this problem, what solution will you propose? To what degree has Dan's management style contribute to the problems? Nah, solusi yang diusulkan ini yang pertama menerapkan sistem monitoring project yang formal menggunakan project dashboard, progress report, milestone tracking, dan earned value management atau EVM. Setiap project harus memiliki indikator biaya, jadwal, dan progres yang terukur. Nah, yang kedua itu membuat laporan status project secara berkala, bisa mingguan atau bulanan, berisi pencapaian, keterlambatan, risiko, dan tindakan korektif. Yang ketiga itu menetapkan Key Performance Indicator atau KPI, itu persentase penyelesaian project, schedule variance, cost variance, dan tingkat pencapaian milestone. Yang keempat itu melatih project leader dalam project control agar mampu mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data project secara akurat. Dan yang kelima itu melakukan review portofolio project secara rutin untuk memastikan project yang bermasalah dapat segera ditangani. Nah, seberapa besar kontribusi gaya manajemen Dan? Nah, kontribusi Dan ini cukup besar terhadap masalah yang terjadi karena terlalu fokus pada ekspansi departemen dibandingkan pengendalian proyek, tidak membangun sistem monitoring dan pelaporan yang jelas, memberikan laporan yang terlalu optimistis kepada pimpinan tanpa data yang kuat, dan tidak memastikan project leader memahami cara mengukur dan melaporkan status project. Nah, akibatnya project berjalan tanpa kontrol yang memadai dan manajemen tidak memiliki informasi yang akurat. Nah, akibatnya proyek berjalan tanpa kontrol yang memadai dan manajemen tidak memiliki informasi yang akurat mengenai kondisi proyek yang sebenarnya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yakni what are some types of project status information you suggest the project team leaders begin to collect in order to assess the status of their projects. Untuk mengatasi masalah transparansi dan juga pelacakan di Kimball College, para pemimpin tim proyek harus beralih dari manajemen berbasis asumsi ke manajemen berbasis data dengan mengumpulkan berbagai jenis informasi status proyek berikut ini. Yang pertama adalah informasi berbasis
EVM. Para pemimpin tim harus memulai membangun baseline proyek yang jelas dan juga mengumpulkan 3 metrik dasar EVM secara berkala, yakni PV, AC, dan juga EV. Lalu yang kedua ada indeks efisiensi kerja, performance indicator. Berdasarkan EVM di atas, pemimpin tim harus menghitung indeks kinerja untuk menjawab kritis dari presiden kampus secara matematis. Yang pertama ada cost performance index, dihitung rasio EV dibagi AC. Jika nilai CPI di bawah 1,0, ini menjadi indikator instan bahwa proyek tersebut over budget. Lalu ada SPI, schedule performance index, dihitung berdasarkan EV dibagi PV, angka di bawah 1,0 secara visual langsung menunjukkan bahwa proyek tersebut mengalami keterlambatan jadwal. Lalu yang ketiga ada informasi proyek masa depan, forecasting data. Dibandingkan hanya menggunakan kalimat semua berjalan baik-baik saja, tim leader harus mengumpulkan data estimasi prediktif, yakni estimate at completion, EAC, proyeksi total biaya akhir proyek saat selesai nanti berdasarkan tren kinerja saat ini. Data ini akan membantu dan Gray memberikan laporan secara realistis dan juga transparan saat rapat dewan. Lalu yang keempat ada pelacakan visual. Melalui dokumen kontrol, para pemimpin tim proyek harus mengadopsi alat bantu pelacakan visual yang standar, yakni ada tracking Gantt chart. Pemimpin tim harus mencatat kemajuan aktual setiap paket kerja. Lalu ada milestone analysis, mengidentifikasi dan mencatat tanggal pencapaian titik-titik krusial proyek. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda akan memadukan antara hard data dari informasi manajerial atau perilaku manajerial or behavior untuk menciptakan pandangan yang komprehensif mengenai status proyek-proyek yang sedang berjalan di Departemen IT di Kimball College. Untuk menciptakan pandangan yang komprehensif, kita harus menyatukan analisis data kuantitatif dengan penilaian perilaku tim secara seimbang. Angka-angka teknis dari Earned Value Management hanya menunjukkan apa yang sedang terjadi pada realisasi biaya dan jadwal proyek saat ini. Namun, untuk memahami mengapa deviasi tersebut terjadi, kita wajib memadukannya dengan informasi manajerial seperti tingkat komitmen personel, dinamika konflik, efektivitas komunikasi, serta kualitas kepemimpinan para ketua tim di Departemen IT. Kombinasi ini memberikan sinyal peringatan dini yang akurat. Dashboard yang memadukan data fisik dan faktor manusia ini akan mencegah tim memanipulasi estimasi demi keselamatan personal, serta memastikan keputusan strategis diambil berdasarkan realitas nyata di lapangan.